Halo hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran khusus untuk kelas 11 mata pelajaran ekonomi. Hari ini atau di video ini Ibu akan menjelaskan materi tentang inflasi. Jadi ini adalah video pembelajaran lanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang indeks harga, maka hari ini kita membahas tentang inflasi. Yang dibahas itu antara lain adalah bisa kita lihat di peta konsep berikut ya. Jadi nanti pada video ini Ibu akan menjelaskan inflasi itu dalam 5 bahasan, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, kemudian penyebab inflasi, dampak inflasi, sampai cara mengatasi inflasi. Oke, yang pertama kita bahas adalah tentang definisi inflasi. Di sini bisa kalian lihat bahwa inflasi menurut beberapa ahli. Menurut Gardner-Oakley, Apple Lerner, J. Cohery, bahkan Hawtrey. Semuanya menjelaskan inflasi itu adalah kenaikan harga yang terus-menerus pada barang dan jasa secara umum. Jadi dia menghitungnya tidak hanya pada satu jenis barang saja dan tidak hanya dalam waktu yang sebentar. Biasanya dia akan menentukan dalam tenggat waktu entah 1 bulan atau 1 tahun. Nah, inflasi ini sendiri itu juga bisa dikarenakan jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Itu menurut Hawtrey. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa inflasi itu ternyata sering kita jumpai di sekitar kita. Bahkan sebenarnya kita juga sering mendengar kata-kata inflasi itu sendiri, cuman kadang kita kan nggak ngerti artinya apa ya, apalagi di berita-berita itu juga kan sering disebutkan bahwa inflasi dan inflasi. Nah, mulai sekarang kalian harus tahu bahwa inflasi itu adalah yang pertama cirinya adalah adanya peningkatan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kemudian inflasi itu juga menurunnya nilai mata uang. Nah, kemudian inflasi itu juga kenaikan harga barang-barang yang menyebabkan daya beli yang menurun. Kebalikan dari keadaan inflasi ini itu disebut dengan deflasi. Ya, kalau harga-harga barang naik secara umum itu disebut inflasi. Sebaliknya, kalau harga-harga barang turun itu disebut kondisi deflasi. Nah, kemudian kita menghitung inflasi itu asal angka-angkanya dari mana sih? Seperti yang kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya bahwa untuk menghitung inflasi itu kita memerlukan alat-alat pengukuran dan angka-angka yang berasal dari indeks harga konsumen. Angka-angka indeks harga konsumen itu yang menjadi patokan kita dalam menghitung berapakah laju inflasi yang terjadi. Ya, jadi angkanya nggak boleh ngawur, angkanya nggak boleh asal, tapi angka-angka itu harus berasal dari indeks harga konsumen yang biasanya sih sudah dihitung oleh Badan Pusat Statistik atau lembaga perhitungan-perhitungan lainnya yang relevan. Nah, jadi pemerintah bisa menetapkan laju inflasi dengan cara menghitung persentase kenaikan atau penurunan indeks harga dari tahun ke tahun. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa rumus untuk menghitung tingkat inflasi itu adalah tingkat harga pada tahun yang ditanyakan. Jadi misalnya tingkat inflasi tahun 2015, maka
tingkat harga tahun 2015 dikurangi tingkat harga tahun sebelumnya, berarti 2014, dibagi tingkat harga tahun sebelumnya atau tahun 2014 dikali 100%. Jadi bentuk dari laju inflasi atau tingkat inflasi itu bentuknya dalam persentase. Makanya kenapa dia harus dikalikan dengan 100%. Sebagai contoh, di sini adalah kalian bisa menghitung indeks harga konsumennya dulu untuk menghitung laju inflasinya. Ada dua contoh soal di sini. Untuk contoh soal yang pertama adalah pada harga pada barang tertentu itu tahun 2003 50.000. Nah, harga pada tahun dasarnya itu 40.000. Harga tahun dasar itu harga tahun yang sebelumnya ya. Jadi kalau di situ harga tahun 2003 berarti harga tahun dasarnya itu adalah harga di tahun 2002. Nah, kemudian untuk menghitung indeks harga konsumen tahun 2003, rumusnya adalah harga tahun 2003 50.000 dibagi harga tahun 2002 yaitu 40.000 dikali 100%. Ketemu hasilnya 125%. Sedangkan untuk menghitung laju inflasinya, maka di soal selanjutnya yaitu IHK bulan Agustus 2009 itu 115,34 dan IHK pada bulan September 2009 itu 125,3. Maka laju inflasi bulan September adalah, berarti hitungannya adalah kita kurangi laju inflasi di bulan September dikurangi dengan kita kurangi IHK bulan September dikurangi IHK bulan Agustus. Jadi 125,30 dikurangi 115,34. Ketemu laju inflasinya adalah sebesar 9,96. Seperti di video sebelumnya ya, bahwa untuk menghitung laju inflasi itu biasanya kita harus mengurangkan. Nah, sekarang kita bisa lihat ternyata inflasi itu ada berbagai macam jenis. Kalau kita membedakan inflasi berdasar pada asal timbulnya, cakupan pengaruh, dan parah tidaknya inflasi. Kalau inflasi itu kita lihat dari mana asalnya atau penyebabnya atau dari mana dia datangnya, maka dia dibagi menjadi dua saja, inflasi dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Kalau berdasarkan cakupan pengaruhnya, itu ada inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi yang tak terkendali. Kemudian untuk parah atau tidaknya inflasi itu ada inflasi ringan, sedang, berat, dan hyperinflation atau inflasi yang tidak terkendali. Biasanya yang banyak ditanyakan itu adalah inflasi dengan jenis parah atau tidaknya. Kalau inflasi ringan itu dia kurang dari 10% per tahun, sampai pada hyperinflation itu adalah misalnya inflasi terjadi lebih dari 100% setahun. Nah, itu berarti adalah kondisi yang sudah sangat tidak bisa dikendalikan atau berbahaya bagi perekonomian. Oke, selanjutnya selain jenis-jenis inflasi berdasar tiga hal tadi, ada juga jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Jadi, kalau berdasarkan penyebabnya, jenis inflasi itu dibagi menjadi dua. Ada demand pull inflation dan cost push inflation. Kalau demand pull inflation itu adalah inflasi yang disebabkan oleh banyaknya permintaannya terlalu tinggi tapi tidak diimbangi dengan jumlah barang yang tinggi, akhirnya banyak yang mau beli sedangkan barangnya cuma sedikit, otomatis harganya akan naik. Nah, itu disebut dengan demand pull inflation. Sedangkan untuk jenis inflasi berdasarkan penyebabnya yang kedua adalah cost push inflation, yaitu inflasi atau kenaikan harga yang disebabkan karena naiknya
harga bahan-bahan baku untuk pembuatan barang tersebut. Misalnya, jadi ini terjadi kalau dulu itu harga pentolan di Pale-Pale itu 1000, misalnya bisa dapat 2 atau 3. Nah, dikarenakan harga daging sapi, harga daging ayam yang ikut naik, maka sekarang harga pentolan di Pale-Pale itu 1000 mungkin cuma hanya dapat 1. Nah, ini sebenarnya adalah kondisi inflasi yang tidak kita sadari. Inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan baku. Akhirnya mau tidak mau, Pale-Pale tersebut menaikkan harga dari yang biasanya 1000 dapat 2 menjadi 1000, sekarang cuma dapat 1 aja. Oke, jadi sekarang sebenarnya inflasi itu hal yang baik atau hal yang buruk atau menakutkan. Jadi sebenarnya inflasi itu adalah kondisi yang sangat umum atau normal. Kondisi yang sangat baik-baik saja, tetapi apabila inflasi itu masih dalam tahap atau dalam kondisi yang inflasi normal, inflasi ringan ya. Inflasi ringan tadi adalah inflasi yang di bawah 10%. Ketika inflasi itu masih dalam tahap 10% atau di bawah 10%, itu dia akan memberikan dampak yang bagus. Dampak yang bagus maksudnya adalah dia mengindikasikan bahwa perekonomian atau kegiatan perekonomian itu terjadi dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut naik. Apabila inflasi sudah berada di angka di atas 10%, maka ini merupakan akhirnya jadi penyakit gitu. Nah, sama seperti kita ibaratkan seperti api ya, kalau dia itu kecil aja dia tidak akan membahayakan. Sama seperti inflasi, kalau dia masih kecil aja dia tidak akan membahayakan. Tapi kalau dia sudah membesar, api pun juga kalau membesar itu bisa membakar semuanya, akhirnya membahayakan bagi kita semua. Sama inflasi, kalau dia tidak ditangani, dia akan membesar dan akhirnya menjadi hyperinflation seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, di Uganda, kemudian terjadi juga di Somalia ya. Nilai mata uang mereka akhirnya turun. Nah, dampak inflasi itu sebenarnya dirasakan pada tiga orang ini ya. Yang pertama adalah bagi pemilik berpendapatan tetap. Maka kalau pemilik pendapatan tetap, nilai uangnya akan turun. Jadi dia bisa rugi. Kalau tahun lalu pendapatan dia 1,5 juta sudah bisa untuk makan, tapi tahun ini karena ada inflasi, maka dengan uang 1,5 juta dia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya. Begitu juga untuk para penabung. Para penabung akan merasa dirugikan karena nilai uang yang semakin turun apabila uang tersebut hanya ditabungkan saja tanpa diinvestasikan ke investasi-investasi yang legal dan berguna. Nah, tetapi bagi para debitur atau para peminjam uang, inflasi itu bisa sangat menguntungkan karena pada saat ia membayar utang, maka sebenarnya utang yang dia bayar itu nilainya semakin turun. Semakin turun nilai yang dia bayarkan. Sedangkan bagi para pemberi utang, inflasi itu sangat merugikan karena nilai uang yang ia terima itu sebenarnya sudah berkurang. Nah, jadi ibu beri contoh ya, inflasi itu seperti apa. Kalian bayangkan aja uang saku kalian ketika SD. Ketika SD misalnya kalian dapat uang saku sebesar 5.000. Pada saat itu kalian sudah bisa dapat 1 mangkok soto. Misalnya begitu. Tetapi pada saat ini di kelas kalian sudah masuk di SMA, uang 5.000 itu sekarang udah nggak bisa lagi untuk bisa dapat 1 mangkok soto karena harga soto sudah naik. Nah, jadi angka atau nilai 5.000 ini semakin lama semakin turun. Kalau dulu 3 tahun yang lalu dia bisa dapat satu mangkok soto, maka sekarang nilai 5.000 ini sekarang cuma bisa dapat misalnya hanya 3 gorengan dan 2 es saja.
Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi? Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi. Ada ada tiga jalan. Bisa melalui kebijakan moneter, bisa juga melalui kebijakan fiskal, dan kebijakan selain moneter dan fiskal. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang mengatur tentang jumlah uang beredar. Ya, kalau yang mengatur jumlah uang beredar di masyarakat itu namanya kebijakan moneter. Kemudian kalau kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang menangani khusus masalah pajak dan pendapatan negara. Jadi dia hanya instrumennya hanya tentang pajak kalau fiskal itu. Dan kalau di luar instrumen itu maka dimasuk ke kebijakan non moneter dan non fiskal. Di sini bisa kalian lihat kalau misalnya terjadi inflasi, kalau pemerintah bisa menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, mengawasi kredit atau kredit diperketat, dan menaikkan CWM. CWM itu Credit Wealth Management. Nah, di situ juga kalau kebijakan fiskal, dia juga mengurangi konsumsi, menaikkan pajak, mengurangi subsidi, dan menambah pinjaman luar negeri, and so on and so on. Kalian bisa perhatikan di sini, dan ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Oke, class, is a wrap for today. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ibu masih banyak kekurangan dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.